Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada dan dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terlebih dahulu saya ajak kita semuanya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Hanya Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita, dalam setiap keadaan kita. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang maha baik untuk setiap kami Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Tangan Tuhan
bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami punya Allah yang dahsyat. Yesus Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang kalau kami boleh ada saat ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kalau sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama mau menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Dan mari kita terus mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Haleluya. Selidiki aku,
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat GBIS Yerusalem Baru yang disayang oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan kita akan memulai merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami perlu firman-Mu sebagai penopang kehidupan kami, sebagai terang bagi jalan kami dan suluh bagi kaki kami. Karena kami tidak akan pernah bisa berhasil, kami tidak akan pernah bisa menembus kesulitan pada akhir-akhir ini, melewatinya dengan mengakhiri kemenangan yang daripada Tuhan, tanpa kami berjalan dengan firman-Mu Tuhan. Mari urapi saya hamba-Mu, supaya kami dapat menjadi berkat saluran firman Tuhan bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada renungan firman Tuhan kali ini berjudul Pedulikan Kemurahan Tuhan. Saudara, kata peduli adalah memperhatikan. Tetapi lebih daripada sekedar sebuah perhatian, mempedulikan itu juga ada mengandung unsur prioritas. Jadi pedulikan artinya memperhatikan dengan memprioritaskan sebuah hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Apa itu? Kemurahan Tuhan.
Saudara, tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa bertahan dalam situasi yang sangat-sangat sulit pada akhir-akhir ini. Pandemi telah berjalan kurang lebih 9 bulan sejak bulan Februari. Saudara, kalau kita masih bisa ada seperti sekarang ini, walaupun dengan bertahan dengan apa yang ada, bertahan sampai bisa melewati pandemi ini, pada hari ini, saudara, pada bulan ini, bulan ke-11, itu semua kemurahan Tuhan. Karena itu sangat baik kalau kita merenungkan sebuah tema firman Tuhan, yaitu pedulikan kemurahan Tuhan. Beberapa hal akan kita renungkan bersama-sama. Mempedulikan kemurahan Tuhan itu di dalam surat Roma pasal 2 ayat 4 sampai 8. Roma 2 ayat 4 sampai 8. Saya akan bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, membaca ayat-ayat ini, kita terhenyak. Kita seperti dihentak oleh sesuatu yang sangat dahsyat. Nanti akan lebih dahsyat lagi ketika kita melanjutkan ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita renungkan dulu ayat 4 sampai ayat 5. Kita kaget. Kenapa ayat ini begitu keras disampaikan oleh Rasul Paulus? Padahal surat Roma itu surat yang begitu indah, dipenuhi oleh mutiara-mutiara rohani tentang inti daripada keselamatan. Keselamatan itu dari iman kepada iman sampai kita mengakhiri hidup kita. Keselamatan itu dibenarkan. Keselamatan itu dikuduskan. Keselamatan itu diangkat menjadi anak dan seterusnya. Tetapi di bagian pasal yang kedua ini, saudara, kita seperti dikagetkan oleh suara yang keras dari sang rasul yang menulis surat Roma ini. Untuk siapa surat yang begitu keras di pasal ini? Mari kita lihat konteksnya di ayat 1 dari Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Kata menghakimi bahasa aslinya krineis. Tidak hanya menghakimi tetapi menyalahkan, menilai, menghukum, dan di dalam bahasa Indonesia ini menghakimi. Engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudara, ternyata di ayat 4 dan ayat 5 itu jelas dialamatkan kepada orang-orang yang suka krineis tadi. Menilai orang lain, menyalahkan orang lain, menjudge orang lain. Merasa diri lebih benar daripada orang lain. Dan tentu saja yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi begitu mudah menilai orang lain itu kafir. Orang-orang Yahudi merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain. Bahkan menganggap orang-orang lain itu najis, tidak sejajar dengan mereka. Saudara, termasuk dengan orang-orang Yahudi yang belum masuk
kepada jemaat yang mula-mula yang percaya Yesus. Mereka menilai, mereka menghakimi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu menjadi sekte yang melepaskan diri dari akar agama Yahudi. Mereka begitu merendahkan saudara. Rasul Paulus bertanggung jawab. Jangan sampai jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus masih membawa anasir-anasir yang buruk, yang gampang menilai orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Padahal dikatakan di sini, dirinya sendiri juga tidak bebas dari salah. Wow, luar biasa. Inilah yang dituju oleh maksud perkataan dari Rasul Paulus oleh ilham roh. Dia berkata di ayat 4 dan ayat 5 ini. Orang-orang semacam ini sangat gampang menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya, yaitu hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menganggap sepi. Kata ini begitu indah dalam bahasa aslinya, yaitu kata phroneo. Ada dua suku kata bahasa Yunani di situ, kata dan phroneo. Kata itu adalah menurunkan. Itu kata sandang dalam bahasa Yunani. Jadi kata phroneo artinya menganggap sepi, itu artinya menghina, merendahkan. Ada sesuatu yang turun di situ karena ada kata sandang kata. Kata phroneo adalah memandang rendah terhadap sesuatu, menganggap hina, sebuah penghinaan, sebuah pelecehan. Pelecehan terhadap apa, saudara? Dikatakan tadi, terhadap kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Saudara, ada 3 kata Yunani di sini yang kesemuanya adalah atribut daripada Allah kita. Krestotes, anoche, dan makrotumia. 3 kata ini saudara, atribut daripada Allah. Di mana Allah itu kaya dengan kemurahan, dengan kesabaran, dan dengan kelapangan hati. Poin yang pertama kita belajar, mempedulikan kemurahan Tuhan adalah tidak menganggap sepi, tidak menghina, menghargai, tidak melecehkan. Apa itu saudara? Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang mana? Kemurahan Tuhan yang adalah kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Saudara-saudara, apakah di dalam masa-masa pandemi ini kita mau menggunakan waktu-waktu yang ada untuk memprioritaskan, memperhatikan kemurahan Tuhan bagi hidup saudara dan saya? Atau sebaliknya, kita merasa sendiri, kita merasa tidak dicintai, kita merasa bahwa Tuhan lupa dengan kita. Atau di sisi yang lain, justru karena kita merasa Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak murah hati lagi kepada kita, maka kita seenaknya hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara kita Pak Ferdi hari Jumat pada doa malam menyampaikan tentang situasi di dalam pergumulan yang berat di tengah-tengah pandemi ini serupa dengan ulat yang ada di dalam kepompong, saudara. Saudara, itulah proses. Proses apa? Proses untuk ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Konon Indonesia adalah laboratorium kupu-kupu di dunia.
Karena di Indonesia ditemukan banyak populasi dan jenis-jenis kupu-kupu yang indah beraneka warna. Dan itu dikagumi oleh dunia bahwa Indonesia adalah laboratorium, adalah rumah besar bagi kupu-kupu yang tinggal di Indonesia ini sungguh luar biasa dan banyak yang tidak ditemukan di negara-negara lain. Tapi bagaimana bisa menjadi seindah itu? Caranya adalah dengan ulat itu melalui kepompong. Saudara, mari kita ubah paradigma kita bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah proses. Bukanlah sebuah tekanan bahkan penderitaan, saudara. 11 bulan, maaf 9 bulan karena ini bulan yang ke-11 adalah sangat penting bagi kita untuk memandang dan itu merupakan sebuah latihan, pembelajaran yang sangat penting. Memandang COVID-19 ini sebagai sebuah kepompong. Saya yakin dan percaya kita semua akan keluar, lolos dan lulus dari proses ini untuk menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Haleluya. Poin yang kedua, kita akan belajar. Mari kita lanjutkan membaca ayat-ayat berikutnya, yaitu di ayat 6 sampai 8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sebuah peringatan keras. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Siapa yang dimaksud setiap orang? Di konteks dekat di atasnya jelas di sana orang-orang yang menganggap sepi kekayaan, kemurahan Tuhan, lalu juga kesabaran Tuhan, lalu juga kelapangan hatinya. Orang-orang semacam inilah yang akan dibalas oleh Tuhan menurut perbuatannya. Yang abe, yang melecehkan, menghina kemurahan Tuhan. Ayat 7. Apa yang dibalas oleh Tuhan? Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Pertama-tama, untuk orang-orang yang tidak menganggap sepi. Kekayaan kemurahan Tuhan, kesabaran dan kelapangan hatinya. Itu yang pertama-tama dan yang terutama yang akan dibalas oleh Tuhan menurut perbuatannya yang baik. Tetapi, tadi yang saya katakan, untuk orang-orang yang menganggap sepi kemurahan Tuhan, ayat yang ke-8. Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, keadilan Tuhan bagaikan dua sisi mata uang. Apa itu dua sisi mata uang, Pak Andreas? Yaitu keadilan Tuhan ini. Yang pertama-tama adalah kemurahan Tuhan. Yang tadi sudah saya uraikan panjang lebar. Yang kedua adalah murka dan geram. Wow, saudara, dua sisi mata uang itu. Tadi saya sebutkan kemurahan Tuhan dan dibaliknya itu juga adalah murka dan geram dari Tuhan. Itu adalah keadilan Tuhan. Seringkali kita memandang keadilan Tuhan hanya satu sisi mata uang, yaitu kemurahannya. Belum cukup, saudara. Ayat ini jelas. Ayat 7 dan ayat 8. Yaitu hidup kekal akan dibalaskan kepada mereka. Diberikan sebagai reward, upah. Mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang itu tidak akan binasa dan menerima reward, yaitu hidup yang kekal. Tetapi belum selesai.
Seringkali yang kita pandang cuma sisi ini, saudara. Kita lupa memandang sisi yang satunya, yaitu murka dan geram. Yang dikatakan di sana, mencari kepentingan sendiri, tidak taat kepada kebenaran, dan juga tidak taat kepada Tuhan, tetapi taat kepada kelaliman. Dua sisi mata uang dari keadilan Tuhan. Maka itu pedulikan kemurahan Tuhan. Tetapi juga jangan pernah abai bahwa kemurahan Tuhan juga ada murka dan geram kalau kita menghina. Kalau kita tadi disebutkan katafroneo, melecehkan, menghina dari kemurahan Tuhan itu. Ada hukuman yang menunggu orang-orang yang semacam itu. Mari kita renungkan ini, saudara. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Saya ingat kepada almarhum orang tua saya. Pada waktu kami kecil, kalau saya takut tidur sendirian, orang tua kami, papa mama saya itu mau berkorban. Mau mendampingi saya, meninggalkan kamar mereka untuk tidur di ranjang saya. Papa saya di sebelah kanan dan mama saya di sebelah kiri. Itu membuat saya tidur nyenyak karena merasa dikasihi, merasa didampingi oleh mereka. Tetapi kalau saya berbuat salah, saya pernah menghambur-hamburkan beras yang dijual oleh tetangga kami, saudara. Saya dan adik-adik saya bermain-main dengan beras dagangan dari tetangga kami. Maka ketika papa saya pulang, dia melepas sabuk ikat pinggangnya itu. Dan kami berdua dihukum, dipukul begitu rupa. Saudara, tidak hanya itu. Rumah kami selalu banjir. Di Kupang Segunting itu tidak pernah tidak banjir kalau hujan deras. Dan airnya keluar dari sela-sela ubin di rumah kami. Jadi airnya bening, tidak kotor, saudara. Dan itu menjadi kolam renang besar di rumah kami. Karena genangan air bisa setinggi 10 atau 15 cm. Apa yang kami lakukan? Saya sebagai anak tertua mengajak adik-adik saya untuk berenang di seluruh bagian rumah kami, saudara. Kami senang sekali. Tetapi ketika papa saya datang, karena kami merugikan kesehatan kami sendiri, maka beliau juga akan melepas ikat pinggangnya dan menghajar kami. Karena abai dan lalai terhadap kesehatan kami. Itu bisa sakit karena berenang di tempat yang tidak semestinya. Saudara paham tentang ilustrasi ini? Dua sisi mata uang dari keadilan Tuhan. Seperti orang tua kita yang mengasihi kita, sekaligus menghajar, memukul kita kalau kita abai dan berbuat salah. Mari saudara, kita lakukan firman Tuhan ini. Sebagai penutup, saya ajak saudara-saudara membaca kitab Ratapan pasal 3, Ratapan pasal 3 ayat 40 sampai 43. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Yeremia dalam kitab Ratapan mengajak supaya kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Bukan kritis kepada orang lain. Bukan menilai, menghakimi, menyalahkan orang lain, tapi memeriksa, menyelidiki hidup kita. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni, engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Pada waktu itu orang-orang Yehuda mengabaikan, menganggap sepi kemurahan Tuhan. Maka Yeremia datang dengan membawa pesan daripada Tuhan. Kalau kami memberontak dan terus mendurhaka, maka Tuhan tidak akan mengampuni, tetapi akan memurkai, menghukum kita.
Sebelum itu semua datang, mari pedulikan kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, dan nanti setelah tim PAW menyanyikan pujian, saya akan berdoa untuk kita semua. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami berada di dalam kebaikan-Mu hari ini. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada seperti sekarang ini. Dan kami akan mengangkat wajah kami. Seperti Yeremia mengajak kami untuk memeriksa, menyelidiki hati kami. Maka wajah kami dan tangan kami terangkat kepadamu untuk memohon ampun. Untuk selalu kami mempedulikan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, jemaat GBS Yerusalem Baru. Mari Tuhan tolong kami yang berada dalam kondisi sakit, mari Tuhan sembuhkan. Kami yang berada dalam kondisi keuangan yang terpuruk pada akhir-akhir ini, Tuhan pulihkan kami. Tuhan angkatlah kami kembali. Berikan kami semangat untuk terus maju karena kami mempedulikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak melihat kesulitan karena pandemi, tetapi kami melihat ini sebuah proses supaya kelak kami menjadi seekor kupu-kupu karena kami telah diperam di dalam kepompong dan itu memperindah hidup kami. Dan kami akan keluar dari pandemi ini dengan gilang gemilang, dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan saya secara pribadi mewakili seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih buat pelayanannya
Bapak Pendeta Dr. Insinyur Andreas Juswanto, Magister Teologia. Kiranya apa yang sudah disampaikan membuat pertumbuhan iman rohani kita, dan dari hari ke hari iman kita selalu bertumbuh karena ada Tuhan yang menguatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita selalu berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani kebenaran firman buat kita semua. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dan saat hari ini kami boleh datang kepada Engkau, kalau di mana Tuhan telah menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh bertumbuh iman kami, boleh dikuatkan rohani kami, boleh senantiasa terus berjalan di dalam perjanjian daripada Engkau. Tuhan, kami berdoa senantiasa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani kami di gereja kami khususnya. Dan kami berdoa senantiasa berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu, khususnya untuk Bapak Gembala kami, Bapak Rudianto Kusumo, dan wakilnya Bapak Andreas Juswanto, yang selama ini bersama-sama dengan kami, yang setia melayani kami melalui khotbah dan renungan-renungan. Oleh sebab itu Bapak, kami berdoa untuk kesejahteraan daripada rumah tangganya, kesejahteraan dari hidupnya, dirinya, dan khususnya untuk pelayan-pelayan yang ke depan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk yayasan kami yang ada di gereja kami. Kami berdoa juga untuk keluarga besar Bapak Jabbar Soekarno dan keluarga, tim yang selama ini menaungi gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kami boleh berjalan bersama-sama, maka iman kami boleh dikuatkan oleh karena Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa untuk STT Sola Gracia yang selama ini Tuhan kami boleh bersama-sama melayani Engkau di gereja kami GBS Yerusalem Baru. Bagaimana anak ini Tuhan pelihara dan lengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kelak dia boleh menjadi para hamba-hamba Tuhan yang militan melayani Engkau. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan kami yang terbatas ini di dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana Tuhan di dalam kepemimpinan Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya, kami berdoa juga para staf menteri-menterinya, kami berdoa juga aparat yang tertinggi bahkan sampai yang terendah. Kiranya Tuhan yang memilih, maka Tuhan akan menyertai setiap gangguan, godaan, ancaman untuk bangsa kami Indonesia ini. Kami bersehati sepakat di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menolak setiap rencana-rencana jahat, setiap pemikiran-pemikiran yang ingin menghancurkan, meluluh lantakkan bangsa kami. Kami berdoa, kami ikat setiap roh-roh penguasa-penguasa yang bukan daripada Engkau, yang ingin mengacaukan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, yang senantiasa setia melayani Engkau, yang senantiasa setia menyembah Engkau. Maka Tuhan menyertai dan melindungi setiap umat Tuhan, keluarga besar daripada anak-anak Tuhan. Maka Tuhan tetap menyertai dan memimpinnya sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hingga saat ini kalau Engkau telah menyertai dan memelihara kami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa, jikalau kedapatan jemaat Tuhan yang sakit, maka Tuhan akan sembuhkan melalui bilur-bilur-Mu yang berkuasa itu, akan merestorasi setiap sakit penyakit yang menggerogoti tubuh daripada jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkannya
ke dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin yang sedang terpapar COVID-19 yang baik di rumah ataupun isolasi mandiri, juga yang ada di rumah sakit, kami berdoa kiranya Tuhan melalukan itu semuanya dan menyembuhkannya buat saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa kuasa-Mu itu nyata hingga saat ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, dalam usaha pekerjaan, mata pencaharian yang hingga saat ini. Maka Tuhan, Engkau yang memelihara, Engkau yang memberkati, Engkau yang akan menurunkan berkat itu buat keluarga pribadi lepas pribadi. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Oleh sebab itu kami hanya berserah kepada Engkau. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GBS Yerusalem Baru. Hingga saat ini, kalau Engkau menyertai dan memimpin kami, melindungi kami dari setiap hal yang tidak kami inginkan terjadi. Oleh sebab itu kami tetap berdoa pada saat kami beribadah, pada saat kami memuji memuliakan nama-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan dan memberkati tetangga ada di kiri kanan muka belakang dan sekitar gereja Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kiranya damai sejahtera sukacita itu akan menyertai kami para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, para anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang setia senantiasa untuk tetap duduk diam di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami yang kami peraskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.